Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang kedua. Saya akan membacakan buat kita semua. Dikatakan demikian. Ayat yang pertama, untuk pimpinan biduan nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahu kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Ayat yang ketiga, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan hai pahlawan terhadap orang yang dikasih Allah sepanjang hari. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kemenangan palsu, yaitu yang dilakukan oleh Doeg. Nah, ketika kita berbicara tentang Mazmur pasal yang ke-52, di dalam ayat yang pertama ini sampai ayat yang ketiga, seolah-olah kita bisa melihat bahwa Daud memberikan satu penghormatan kepada Doeg. Dan kalau kita lihat sendiri di sini, Doeg ini siapa? Doeg adalah seorang pengawas gembala yang disuruh oleh Saul di daerah Nob. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa Doeg inilah orang yang melihat Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ketika itu kita bisa membacanya di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana Daud dengan orang-orang yang mengikuti Daud pada waktu itu, kurang lebih 600 orang itu, selalu menghindar dari kejaran Saul, sehingga dia mengalami kelaparan, dia mengalami kehausan bersama dengan anak buahnya, dan dia singgah di Nob dan dia datang ke rumah Imam Ahimelek. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa ketika Daud ke sana, Daud berjumpa dengan Ahimelek, lalu dia mengatakan bahwa ada utusan dari Raja Saul, dia mau melihat pedang Goliat yang pada waktu itu sedang disimpan di sana. Nah, kehadiran Daud bersama dengan anak buahnya, ternyata inilah yang dilihat oleh Doeg. Nah, setelah peristiwa ini, ternyata Doeg ini memberikan laporan kepada Saul. Dan apa yang terjadi? Dan di sini kita bisa melihat bahwa Daud melihat satu perbuatan yang luar biasa jahatnya yang dilakukan oleh Doeg, di mana Doeg membunuh orang-orang pada waktu itu adalah membunuh orang-orang dari anak-anak sampai orang dewasa di daerah Nob. Satu perbuatan yang sangat luar biasa kejahatannya. Kalau kita memperhatikan, Daud sendiri adalah orang yang suka berperang, suka yang melakukan pertempuran, namun dia berperang, berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang bersiap berperang juga. Tetapi Doeg ini membunuh orang-orang yang membunuh orang-orang yang ada di dalamnya yang bukan musuh, orang-orang yang tinggal di dalam rumah, orang-orang yang tinggal biasa, rakyat jelata yang biasa yang menikmati hidupnya tiba-tiba datang dan dibunuh oleh Doeg. Hampir penduduk yang ada di Doeg itu dibantai semuanya. Orang-orang yang tidak bersalah dibunuh oleh Doeg atas perintah Saul. Karena menurut Saul, orang-orang di Nob adalah orang-orang yang membela Daud dan menyembunyikan Daud. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Doeg adalah satu perbuatan yang luar biasa jahatnya. Daud sendiri seorang yang suka berperang tidak melakukan hal yang demikian. Jadi kalau kita melakukan bahwa Doeg adalah orang yang melakukan perbuatan yang sangat luar biasa, dan Doeg melakukan satu perbuatan yang tidak baik, yaitu dia melakukan pengkhianatan dan dia membunuh orang-orang di kota Nob, sedangkan dia sendiri adalah orang yang kerja dan tinggal di kota Nob. Satu bentuk di mana Doeg ini merupakan satu karakter orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di sini kita bisa melihat
Kemenangan palsu bagi Doeg adalah ketika dia berhasil mengalahkan atau membunuh orang-orang di Nob. Seolah-olah dia menang, seolah-olah dia itu bangga. Dan ini adalah satu kisah yang bisa menjadi satu perenungan di dalam hidup kita. Doeg, kalau kita perhatikan ini, adalah gambaran seorang pembunuh yang sangat bengis, dan kita bisa melihat satu tindakannya yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan di pasal 21 ini kita bisa melihat kisahnya yang secara detail. Nah, kita bisa memperhatikan bahwa kesaksian palsunya terhadap para imam di Nob mengakibatkan banyak nyawa yang harus dikorbankan. Hanya dia menginginkan untuk bisa dihargai oleh Raja Saul. Karena itu dia melakukan hal yang tidak baik, yaitu dia memberitakan berita yang tidak baik, mengatakan bahwa para imam di Nob telah bersekutu dengan Daud. Dan ini menjadi satu tindakan untuk bisa membuat Raja Saul menjadi marah dan melakukan satu tindakan untuk menghabisin orang-orang yang ada di sana. Kelompok imam, anak-anak, perempuan, semuanya dibantai oleh Doeg seorang diri. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa kejahatan yang sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa Doeg dengan pengawal-pengawalnya dia melakukan satu tindakan yang kejam. Di sini kita bisa melihat bahwa inilah pembunuhan yang dilakukan dengan membunuh 85 imam. Bayangkan seorang imam sebanyak 85 dibunuh. Hanya gara-gara laporan Doeg. Keluarga imam mengalami duka cita yang mendalam, keluarga imam mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa dia menjalankan kejahatannya seorang diri. Jadi kalau kita memperhatikan Doeg ini adalah seorang yang dari Nob yang berhasil selamat dan berkata kepada Daud tentang berita ini, menyampaikan berita dengan kesedihan kepada Daud. Satu berita yang disampaikan oleh anak Abimelek, di mana satu berita yang sangat tidak menyenangkan, berita sedih yang diterima oleh Daud, sehingga kita bisa Daud mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Doeg adalah satu tindakan atas kesalahan dari Daud. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud tidak memuji atau membela Doeg, tetapi dia melihat bahwa Daud ingat bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Sikap Daud inilah yang bisa menjadikan satu teladan bahwa dia mengakui kejahatannya pada waktu itu karena dia berbohong kepada Imam Abimelek, sehingga mereka menjadi korban oleh karena kesalahan dari Daud. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dialami peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa Doeg mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang dapat menjadi terikat dengan sebuah kejahatan. Daud yang melakukan satu tindakan yang tidak benar, namun apa yang dilihat oleh Daud atau tingkah laku Daud pada waktu itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan disinilah Doeg menggunakan kesempatan ini untuk melakukan satu tindakan yang tidak baik. Dia menggunakan kesempatan apa yang dilakukan, yaitu dia mau merencanakan sebuah kejahatan. Ketika dia melihat Daud berkomunikasi dengan Ahimelek, dia menerjemahkan lalu dilaporkan kepada Raja Saul, menjadi berita, menjadi satu isu yang digiring, menjadi opini, lalu menjadi sebuah keputusan mengeksekusi pembunuhan kepada 85 imam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Doeg adalah satu tindakan yang sangat menyedihkan, tindakan-tindakan yang menyakiti, bahkan membunuh orang ini dengan tidak adil, dan ini adalah satu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peristiwa Doeg ini juga mengingatkan kepada kita, banyak orang juga mengalami hal yang demikian. Banyak orang yang nampaknya saleh, tapi kalau kita melihat bahwa ada orang-orang yang kelihatannya saleh namun memiliki niat-niat yang jahat, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita memperhatikan di berita-berita sekarang, banyak orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan yang sangat strategis namun melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti korupsi dan lainnya.
Nah, di sini kita juga melihat bahwa orang-orang yang saleh juga bisa terikat untuk melakukan atau merencanakan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita renungkan sejenak, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, seolah-olah mereka berhasil dan mereka merayakan kemenangannya. Sebetulnya itu adalah satu kemenangan yang sementara. Karena apa? Kalau kita memperhatikan di sini, Allah tetap memegang kendali. Allah tidak akan membiarkan orang-orang seperti Doeg itu bebas dari hukuman. Nah, kalau kita membaca dari bacaan yang kita baca di dalam kitab Mazmur, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud di dalam ayat yang ke-7. Mazmur 52 ayat yang ke-7, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Ini adalah satu tindakan di mana Allah akan melakukan tindakan kepada orang-orang yang seperti Doeg. Dan kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Daud, tertulis di dalam ayat yang ke-10. Di Mazmur 52 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Daud mempercayai kendali Allah di dalam hidupnya. Dan Daud mempercayakan hidupnya dan mempercayakan apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada Doeg. Karena itu Daud menyerahkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Daud ingin tetap memasyurkan nama Tuhan, tetap memberitakan nama Tuhan kepada orang-orang yang terus hidup di dalam kebaikan. Dan itu boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, supaya kita tetap percaya bahwa Allah yang memegang kendali. Meskipun banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang melakukan kejahatan seolah-olah mereka menang, namun Allah yang memegang kendali. Di sini kita bisa melihat bahwa tantangan kita untuk mengikuti tuntunan Allah tetap harus kita pegang, sekalipun kita menghadapi lawan-lawan yang jahat. Kita mau tetap memiliki tuntunan, kita memiliki satu keyakinan untuk percaya kepada Allah. Meskipun kita diperhadapkan dengan musuh-musuh yang ada di depan kita yang merencanakan segala kejahatan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh kita renungkan sejenak. Janganlah kita menjadi orang-orang yang kecewa melihat orang-orang yang kelihatannya menang. Tetapi kita mau belajar seperti Daud, mengucap syukur di dalam rumah Tuhan, mengucap syukur di depan semua orang yang baik menantikan pertolongan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita diberhadapkan dengan orang-orang yang ada di depan kita yang merencanakan kejahatan-kejahatan yang ada di depan kita. Karena itu kita mau tetap membangun diri kita selalu dekat, percaya akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, di mana kita tinggal di rumah Tuhan dan kita mau bersekutu dengan Tuhan yang menjadi kekuatan, dan percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadikan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita kecewa melihat kemenangan sementara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam dan di pagi hari. Tuhan telah menyediakan kasih setia yang baru untuk kami nikmati, untuk kami jalani, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Di dalam kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai kami, memampukan kami, melindungi kami, menopang hidup kami, dan kami selalu percaya akan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam usaha pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan memberikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.